kan tadi ada chief ekonomis kita nih, Bapak Fahrul. Dia itu sedikit bearish nih pandangannya terhadap makroekonomi globalnya ya. Karena memang ya bisa dikatakan terlalu banyak uncertainty lah yang membuat kayaknya kalau misalkan di kondisi seperti sekarang Indonesia ini kita itu merasa kayak bener nggak sih ini naik terus? Karena kalau misalnya kita ngeliat globalnya itu lagi kenapa-kenapa loh. Kita lihat dari harga komoditas tinggi, terus adanya potensi resesi dari Amerika Serikat, terus perang antara Rusia Ukraina juga nggak kelar-kelar, terus di Eropa juga kondisinya secara ekonominya juga masih bisa dikatakan untuk bisa survive itu agak susah. Nah, menurut lu sendiri gimana nih, Hans? Lu setuju nggak sih dengan pendapatnya Pak Fahrul ini tentang kondisi makroekonomi ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya ini kan Fahrul cukup bullish ya di awal tahun ya, Ji ya. Nah, kenapa kok nggak bullish? Satu adalah ya, faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa lihat. Rusia tahu-tahu perang nih, berantem. Ya. Nah, mulai dari sana tuh rentet ya, Ji ya. Terus sebelumnya kita ada kasusnya COVID itu ya. Even COVID-nya ini udah kita mendekatin endemi, malah sebenarnya getting worse nih. Nah, Iya. jadi kalau ngomong dari sekarang ya mixed situation ya. Terus apalagi sentimen sekarang orang pada bearish ya. Nah, kenapa kok Fahrul tahu-tahu jadi bearish? Nah, sekarang gini deh, Ji. Kalau waktu market itu ngomong market ini kan kayak voting machine ya, Ji ya. Once satu yang ngomong jelek, makin lama makin banyak ngomong jelek, semuanya akan lihatnya ke jelek. Sama halnya dulu waktu kita bicara soal ESG ya. Nah, tahun 2021 kemarin kita bicara ESG. Satu ngomong ESG, dua ngomong ESG, lama-lama semua orang bicara ESG. Tapi ESG tahun ini mana gitu. Nah, hal yang sama juga kejadian waktu market ini bearish sih. Nah, itu kalau dari pandangan gue yang kejadian sekarang ya. Apakah Indonesia bagus ya? Mungkin sebenarnya Indonesia sih tidak bagus juga ya. Cuman paling bagus daripada yang jelek nih, Ji. Jadi mungkin kita paling beautiful sekarang. Nah, kenapa kita komoditi ini? Nah, terus kalau dari sekarang gimana? Kalau mau lihat dari sekarang ya, market ini sebenarnya agak susah sih. Kalau gue lihat ya, gue cari screening saham sebenarnya kalau dulu tuh enak ya. Yang namanya industrial kalau jalan, semuanya pada jalan ya. Nah, sekarang ini nggak ada industrial jalan, Ji. Jalannya sendiri-sendiri nih. Nah, ini yang agak susah kalau kita mau screening itu kayak ya main panjang susah, main pendek takutnya ditinggal kabur nih karena jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau bicara Fahrul ngomong jelek, ya gue cukup setuju ya. Ini tanda-tandanya market jelek apa nih? Satu, kalau kita lihat nih di market ya, banyak banget tuh yang gap. Nah, ini market nggak bagus nih. Bahkan big cap saja open gap semua ya kemarin-kemarin ya. Iya, betul sekali. Nah, yang harus kita antisipasi malah sebenarnya, oke, kalau market ini jelek, berapa lama jeleknya? Nah, sekarang kita lihat nih, Ji. Kita berkaca dari yang belakang-belakang ya. Kalau lu lihat dari tahun 98 lah, 2008 lah, terus even kayak kemarin Corona 2020, berapa lama sih kita recovery? Ya, kalau kita ngomong kemarin yang paling parah sih 2008 yang waktu subprime mortgage itu kita recovery dalam 3 bulan ya. Even kalau kita bicara yang kayak kurs rupiah ya, tahun 98 itu dari jelek turunnya dia mulai stabilize kurang lebih 3 bulan. So, kalau kita ngomong nih kita lagi jelek nih, yang kita antisipasi the next 3 months itu bakal recovery atau enggak. Jadi gua rasa sih kalau yang punya cash ya kita jaga cash, bukan berarti nggak ada peluang yang bagus ya, ada. Tapi masalahnya ini nih yang harus kita perhatiin juga. Kita sebagai retail besar atau retail kecil nih. Kalau retail kecil nggak ada masalah sih, nggak perlu takut resesi segala macam karena kita mau keluar masuk gampang. Problemnya adalah fund-fund yang duitnya segede gaban ini kalau mau masuk ya nggak bisa nih karena flow-nya nggak jelas nih, Ji, kalau gue lihat ya. Gitu sih kalau gue. Ini terus ada yang tanya nih, kan tadi ngebahas sedikit tentang komoditas. Call masih boleh dipegang nggak nih? Menurut lo gimana nih? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin kan memang dari awal tahun ya, harga batu bara itu naik terus, rally naik, terus juga harga sahamnya juga kayaknya ngikutin nih. Nah sekarang kan bisa dikatakan udah mulai stabil nih, udah mulai stagnan. Apakah menurut lo batu bara kayak misalkan Adaro, ITMG itu masih enak nggak sih buat trading? Karena kan kita ngelihat di kuartal awal kemarin kan orang-orang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat ya. optimis.
sangat-sangat bullish sama sektor batu bara ini. Nah, sekarang ini gimana menurut lu, Hans? Apakah masih boleh nih dikoleksi atau mulai cari pilih-pilih yang lain gitu? Ya, kalau kita bilang boleh apa enggak, ya kita lihat ya, harga coal sih masih di atas 200 ya, 345 ya. Malah gua bilang ya trennya sih belum patah ya Ji ya. Cuman problemnya kita ngomong kalau dari psychology orang ya Ji ya, lu beli harga 500, kalau udah beli harga 500, once itu udah kayak 10.000, lu kan nggak mungkin seoptimis. Nah, otomatis di 10.000 ya lu bakal takut, nggak akan seoptimis dulu. Hal yang sama juga kejadian di coal ini Ji ya. Semakin lama kita sadar ini naik, semakin sebenarnya risknya lebih gede gitu. Karena orang-orang yang di bawah udah merasa kayak jenuh atau ya siapa tahu ganti tren, atau sebenarnya kita ngomong secara valuasi nih, udah lebih gampang kemahalan ya. Walaupun sebenarnya prospek coal ini masih bagus ya kalau gua bilang CJ ya gitu. Kenapa? Kalau tahun lalu itu orang bicara ESG ya, sekarang tahun ini udah nggak ada ESG-an ya Ji ya. Malah ya tetap aja naik karena mereka udah mulai pada diversifikasi kan. Nah sebenarnya ceritanya nggak ada yang berubah, tapi Indonesia masih bagus ini karena sebenarnya kalau lihat kan dari tergolong bagus kan karena kita penghasil komoditi Ji ya. Salah satunya coal lah. Jadi kalau bicara Indonesia, kita masih melihat Indonesia adalah yang paling bagus daripada yang lain ya karena ada komoditinya. Jadi kalau yang bagus komoditinya ya masih di coal sih Ji, gue lihat gitu. Dan kalau misalkan teman-teman kita bedain juga nih, kalau misalkan kita ngerasa masih awam, masih baru belajar investasi, mungkin call yang menarik yang dividend play aja. Karena misalkan ibarat nih ya, jelek-jeleknya nyangkut, kita masih bisa dapat dividen. Tapi kalau misalkan yang udah intermediate, udah jago, boleh nih masuk ke call yang nggak kecil-kecil. Kayak misalkan hari ini kita dari tim Terima Ideas kan sempat kasih rekomendasi Bumi nih. Ya karena memang kita ngelihat trading itu masih menarik karena secara volume ada, secara fluktuasi harga juga tinggi, jadi buat scalping harian itu masih enak gitu. Menurut tuh gimana nih Hans? Selain coal, kira-kira apa lagi nih yang masih oke nih buat trading nih? Sebenarnya kembali lagi Ji, kalau gua lihat sih industrialnya mix ya gitu. Nah sekarang gini Ji, kalau lu bilang coal tadi ya, gua setuju kalau bumi ya. Kalau lu mau lihat dari, kita mau lihat dari segi risk and reward, ya sebenarnya yang paling minim ya. Nah, terus kalau kamu lihat dari yang belum naik, ya ini yang masih belum naik nih, yang lain udah pada terbang ya. Tapi Betul. kalau bicara sektor coal ya, gua rasa kayak PTBA itu gua lihat masih menarik ya. Even Doit yang kemarin orang pada ini ya, malah aku juga merasa masih lumayan ya Ji ya. Aku boleh share stat gak nih? Contoh ya, wait. Uh, Oke. Nah, Apa tuh? cukup Jelas, jelas. jelas, jelas. Kita tebak-tebakan aja deh kalau gitu ya. Nah, ini kalau kamu lihat Ji, PTBA ya, sebenarnya tuh ini tuh kalau kalau berdasarkan pengalaman gue selama di market ya, gap tuh pasti ketutup. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan ya, Pak. Sekarang kuncinya adalah dia udah jauh nggak dari gap. Kalau dia masih belum jauh, masih lebih gampang ketutup. Nah, contoh kalau lu lihat dari ISG itu gap atas, gap bawah semuanya ketutup anyway. Nah, tinggal gap mana yang bakal ketutup duluan. Nah, sekarang kalau kayak kita ngomong PTBA, ini gap sebesar ini sih harusnya dia ketutup. Ya, tinggal ya kita pantau lah sama-sama ya. Nanti apakah yang si kita punya apa tadi sektor indeksnya itu masih jalan. Ini kalau gue lihat dari PTBA, kalau dikorelasikan sama indeksnya masih naik ya Ji ya. Tinggal lu mau bicara fundamental, gua rasa juga fundamental at this point ya berguna, tapi sekarang yang bagus juga banyak fundamentalnya bos. Betul. Tapi jalan, ya yang kita berharap ini kan harganya naik ya lepas fundamentalnya apapun. Nah salah satunya kalau pakai teknikal ya kita lihat PTBA. Nah terus ini kalau kamu lihat juga ITMG juga aku rasa masih menarik ya. Bumi tadi ya, nah ITMG ya ada small gap di sini, ini sebenarnya gampang dia tutup ya. Tapi kalau kita lihat ya, structure marketnya naik ya. Kalau kita ngomong pullback 50%, 60%, kita harap ya masih possible kan. Tapi apakah structure-nya patah? Enggak juga. Enggak juga ya. Terus kalau dilihat kan ini kan yang masih belum kelihatan nih.
bakal diversifikasi kemana. Ya, terus juga kalau kita lihat, ya dia biasanya kasih dividen cukup besar ya kalau lu bilang tadi ya. Jadi Ah, gua rasa ya ini juga boleh dilihat lah. Tapi karena kita nggak dapet di best entry area nih atau ideal entry area ya ada possible dia turun-turun dulu nih. Nah, ini ya terus juga apalagi ya kalau sektor coal ya kalau kita bicara Adaro ya Adaronya sendiri juga gua rasa kalau suruh pilih Adaro gue nggak begitu suka walaupun di sini ada gap ya kalau kita orang lihat ya di hmm, 3230 3430 ada gap tapi tunggu dulu nih kenapa nih. Kita lihat nih Ji ya waktu dia naik sama turun ya time-nya hampir sama nih sorry naik sama turun hampir sama artinya ini naik sama naiknya sama kuat sama turunnya ini kalau lu geser ke time frame besar ini jadi shadow doang nah artinya apa kalau shadow di atas ya banyak buangan ya nah mungkin oh, itu sih kalau dari sektor coal ya menurut gue uh, lebih menarik ke bumi karena dia masih paling bawah dan dia juga dia downside-nya sebenarnya paling udah. kecil lah gue rasa sih Ya. gitu Ji kalau semuanya Oh, dari ya nah terus ini cuma Hans, BRMS kira-kira bisa ke 350 nggak? oke. Ini sama nih yang tadi gue bicarain. Kalau tadi lu udah beli dari bawah sini, kira-kira lu pikir gimana nih? Lu bakal take profit apa enggak? Kalau kita orang take profit, ya mungkin lu bakal kayak oke udah mulai mahal nih karena kita udah mulai dari bawah ya. Tapi kalau kita cuma lihat segini masih murah karena dia pullback ya oke. Tapi sekarang gini, berapa jauh sih dia bakal jalan? Oke. Untuk Agak ke kita tahu. agak geser ke kanan. Nah, Nah, untuk bisa tahu nih, Ji, dia bakal high-nya sampai kapan ya? Kita nggak bisa lihat cuma time frame daily, benar-benar lu harus lihat. Oh, ternyata ini udah deket-deket high-nya yang dulu nih. Otomatis orang yang mulai teknikal, udah mulai mahal. Atau ya kalau lu bilang di sini dulu valuasinya kemahalan makanya jadi murah, otomatis ini valuasinya udah mulai mahal nih kalau kita mau ngambil dari segi valuasi ya. oke Gitu. oke, good. Bisa nggak sampai 350? Ya bisa aja. Menurut hitungan gua sih harusnya ke 352. Tapi ini adalah critical point nih. Nah, apakah nanti di 352 dia naik terus turun lagi? Bisa aja. Nah, skenario macam-macam ya. Tapi kalau sekarang, kalau mau masuk, gua tunggu waktu dia pullback. Tunggu Gitu. koreksi aja dulu ya, karena udah 3 hari ya berarti ya, dia naik terus ya. Ya, ya kemarin gua buang di sini sih Ji ya. Oh, 28 berapa? 284 ya. Terus hari ini sih naik sih gua BTN. Terus lihat markanya merah sedikit terobatin gitu karena udah take profit. Nah, tapi tapi ya gini lah. Kalau udah punya ya kita bisa untuk ya jangan buang semua kalau kita masih lihat ke atas ya. Tapi kalau belum punya, gua rasa sih udah mulai mahal sih ya, Ji, ya. Kalau mau trading cepat, fine. Tapi untuk sekarang ya batasin lot size-nya jangan terlalu. Ini bakal naik lagi nih, akan naik lagi. Kenapa? Sekarang logiknya orang yang merasa dia uptrend waktu di sini nggak banyak, waktu di sini nggak banyak, waktu di sini lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, dan orang-orang makin telat, ya makin mahal, berarti risknya lebih gede. Nah itulah kalau kita bicara dari psychology ya. Nah jadi mungkin ya harus hati-hati lah kalau gua rasa Ji. oke, berarti udah overbought ya, tinggal tunggu pullback-nya aja nih kalau misalkan teman-teman mau nambah ya. Kalau pullback yang harus diperhatikan adalah seberapa banyak pullback, seberapa lama consuming time yang dia punya. Yang kedua, ini ya, seberapa banyak candlenya, seberapa cepat dia pullback. Kalau dia cepat, dia pullbacknya, nah itu biasanya nggak gitu sehat. Gitu sih. Oke oke oke. Itu tadi untuk BRMS ya, mungkin semoga bisa dijawab nih teman-teman. Terus ini ada beberapa yang nanya Antam nih, kira-kira udah bisa masuk nggak? Karena Antam ya juga kayaknya salah satu yang cukup ditinggalkan ya kemarin ketika beritanya yang awal-awal tahun di bulan Maret, April itu kan banyak banget ngomongin tentang mobil listrik, tapi begitu sekarang udah concernnya udah berbeda, kayaknya saham Antam tuh ditinggalkan. Menurut lo gimana nih Has? Apakah sekarang ini kan bisa dikatakan Antam kan cukup turun ya dari beberapa waktu terakhir ya? Udah masuk entry buy apa kayaknya ada potensi turun lagi nih untuk Antam?
Kalau potensi turun, ya kita bisa lihat support yang paling jauh di mana dan mungkin paling jeleknya dia bisa turun sampai sini nih. Nah, tapi sekarang gini, kalau kita bicara fundamental Ji ya, apa yang membuat kita lihat Antam ini menarik ya? Kalau kita cuma ngomong baterai listriknya bakal kepake karena ada Tesla segala macam, yes possible. Tapi kalau kita lihat Tesla ini, kalau menurut menurut gue aja ya, produsen paling banyak ini kan bukan Tesla ya. Kalau lihat ya ada grupnya VW lah, grupnya apa segala macam. Nah, otomatis yang paling bisa komit dalam jangka panjang menurut gue adalah grup-grup besar ya. Otomatis ya bukan Tesla gitu. Nah, kapan Tesla yang masuk ya? Setelah grup-grup besar ini masuk nih gue lihat ya. Otomatis ya menurut gue nggak langsung sekarang ya. Tapi by technical ya ini mungkin interest area. Thing is ini sekarang belum ada reversal. Kalau kita memang mau masuk jangka panjang ya kita mau masuk harga sekarang sampai ke bawah pun nggak apa-apa karena lihat view panjang ya. Tinggal berapa jauh berapa nih PI-nya dihargai. Tapi kalau dari technical ya mending kita tunggu ya. Apalagi marketnya lagi begini sih kita jangan terlalu agresif lah gitu ya. Kenapa? Ya sekarang misalnya kalau ada orang ada flow duit masuk, nomor satu masuknya kemana dulu? Nah ini mungkin yang jadi PR-nya kita nih Ji, untuk lihat kira-kira yang mana yang harus kita lihat. Nah otomatis ya bukan Antam dulu ya, gua rasa tetap ya banking malah lebih menarik gitu kalau kita mau save ya untuk trading cepat. Nah justru kalau yang trading cepat nih Ji ya, kayak BBNI nih. Nah, yang seperti ini jelas ini ada gap yang deket banget. Minimal kalau gua mau ambil momentum doang sampai ke sini, oh 5%, 6%, ya nggak gede juga. Tapi untuk cepat, dan ini mungkin lebih cepat. Oke, oke. Berarti lu lebih prefer untuk itu ya, big banks-nya dulu ya. Karena kan memang juga bank-bank besar ini volumenya selalu ada, likuiditasnya selalu ada, jadi ya lebih enak ya di kondisi market kayak gini ya Han ya buat trading ya. Iya, benar, benar, benar. Jadi menurut gue ya ini sih yang harus kita ambil save-nya ya. Kembali lagi ya, save tadi seberapa cepat kita bisa secure kita punya profit ya. Nah, kalau lu lihat ya, seberapa seberapa sering sih kita lihat, oh kita main panjang, kalau waktu swingnya panjang, itu belum berapa hari udah drop lagi, belum berapa hari drop lagi ya. Padahal fundamentalnya oke. Nah, makanya tadi kalau teman-teman ingat yang kita yang sempat siang sore tadi bicara sama si Farul, semakin pendek, semakin kecil time frame-nya, semakin aman kita trading waktu market lagi nggak menentu gitu. Oke, nah itu mungkin untuk batu bara ya. Kita coba beralih dikit nih. Ini ada yang tanya Medco, kan laporan laba keuangan, apa namanya, laporan keuangan yang first Q kemarin itu baru keluar dan angkanya bagus banget ya. Dan kalau misalnya kita coba bandingkan dengan kuartal sebelumnya kan angkanya masih minus nih bottom line-nya. Tapi yang di kuartal 1 kemarin reportnya itu kan angkanya naik. Makanya hari ini lompatnya juga cukup tinggi, habis itu malah buangan. Menurut lo ini jadi sell on news atau masih ada potensi naik nih Hans? Oke, kembali lagi Ji. Seberapa kita lihat market optimis. Kalau kamu lihat marketnya nggak optimis dan sebenarnya seberapa cepat kamu ambil profit. Nah, mau itu profit karena ada good news, malah sebenarnya 1 tahun belakangan ini orang ada good news, sell on news gitu ya. Nah, ini salah satu yang bilang ya mau news atau good result itu nggak berarti mencerminkan dia bakal jalan naik ke atas terus. Nah sekarang secara psikologi ini udah tinggi nih Ji. Kalau kita ngomong ya, berarti kalau orang mau trading udah nggak bawah, udah 11% di market lagi jelek, ya udah good enough, take profit. Nah kita lihat nih, ada dua nih ya. Di sini ada 1 shadow, 2 shadow. Nah berarti area di sini udah area psikologis orang-orang merasa mahal nih Ji ya. Nah ini tercermin kan waktu hari ini yang harusnya resultnya bagus, terus abis gitu dia waktu naik nggak kuat naik, gap sih, apalagi ada gap, terus shadow-nya lumayan panjang, ada volume lumayan gede juga. Nah ini biasanya nih kayak gini-gini ya, oke, jangan against hal yang nggak bagus atau yang nggak meyakinkan gitu.